Ya guys, Sony A7C akhirnya mendarat di tangan gue nih. Setelah kemarin itu gue ngebahas rumornya dan berkat kalian juga view-nya itu lumayan. Jadi gue dikasih kesempatan buat nyobain Sony A7C ini. Nah, sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu dulu beberapa hal yang harus kalian tahu tentang Sony A7C ini yang bakal dikeluarin sebentar lagi ya, yang bakal sebentar lagi hadir di Indonesia. Sony A7C ini hadir dengan membawa ide kamera compact dengan performa full frame. Selain itu, kamera ini cocok banget buat semua pengguna, entah itu kalian yang baru mulai fotografi ataupun videografi atau ya profesional pun cocok banget buat pakai kamera Sony A7C ini. Apalagi kameranya ini gampang dibawa-bawa ya, alias compact ataupun ringkas. Jadi kalau kalian seorang travel vlogger, terus punya pekerjaan wedding ataupun ya semacamnya lah ya, jadi ini bisa dipakai atau digunakan oleh siapapun. Kalau gitu langsung aja gue mau bahas dari sektor tampilannya dulu. Pas baru ngeliat nih kamera, kebetulan gue dikirimin yang model retro warna silver black kayak gini, jadi beda aja gitu dari kebanyakan kamera Sony yang biasanya cuman warna hitam aja. Tapi buat kalian yang emang pecinta warna hitam, di A7C ini juga nyediain kok. Tapi kalau gue sih lebih suka yang warna barunya ini ya. Oke, mari kita bedah kenapa sih kamera full frame A7C ini bisa dibilang compact. Kalau kita lihat bodi kamera full frame Sony lainnya itu kayak A7, A7S, dan A7R, dia emang bodinya itu lebih besar ya dibanding Sony A7C yang baru keluar ini. Jadi kalau Sony A7C ini gue bilang bodinya itu lebih cenderung ke Sony A6000-an dibanding yang A7. Selain itu bodinya juga kelihatan cukup tebal dan kotak, khususnya di bagian grip handlingnya sini. Cekungannya juga cukup dalam ya, jadi nyaman banget pas dipegang walaupun cuma pakai satu tangan. Nah, kalian tahu nggak apa yang gue suka dari kamera ini? Nih, mereka naruh slot dan portnya itu di satu sisi aja. Dan juga penutupnya yang lebih simple menurut gue ya. Tinggal dibuka gini aja. Kan ada tuh yang bukanya harus diputer biar nggak nutupin ya. Kalau yang di atasnya ini ada jack port mikrofon eksternal. Terus di tengahnya yang agak gede ini buat nempatin single slot memorinya yang udah mendukung UHS 2. Dan yang paling bawah buat port headphone, terus USB Type-C dan USB mini. Dan ini bisa dipakai buat ngecas juga ya ternyata, dan bisa sekalian dipakai gitu. Terus kalau kalian pengen transfer data bisa pakai Bluetooth, atau gue sih sering pakai NFC. Dan untuk bagian atasnya sih nggak terlalu beda jauh ya. Paling naruh tombol recordnya aja sih di sini, dan hilangnya beberapa tombol jadi lebih simple. Di bagian layarnya ini juga cukup penting menurut gua. Sony A7C dikasih layar 3 inci dengan resolusinya 921.000 pixel, dan ini bisa kalian putar buat selfie ataupun vlogging. Ya, jadi sama kayak di A7S Mark III yang baru ya. Terus dikasih juga jendela bidik elektronik XGA OLED yang resolusinya itu cukup tinggi, yaitu 2,3 juta pixel. Lanjut ke daya tahan baterainya yang pakai tipe FZ100. Jadi bisa dibayangin ya, kekuatan daya tahannya itu jadi lebih bertambah. Dari full sampai baterainya habis itu kira-kira bisa ngabisin sekitar 700-an foto. Dan kalau buat video itu bisa sampai 140-an menit lah ya. Kayak yang gue bilang di awal, walaupun bodinya ini lebih kecil dari kamera full frame kebanyakan, tapi ya faktanya Sony A7C ini adalah kamera dengan sensor full frame Exmor R CMOS BSI sebesar 24 megapiksel. Terus juga pakai prosesor tentunya Beyond X. Selama gue pakai produknya Sony, autofocus emang jadi salah satu yang diunggulin. Karena punya banyak mode, salah satunya itu bisa touch AF. Titik fokusnya juga cukup luas dengan 623 poin PSAF. Oke, lanjut bahas kemampuan fotografinya nih. Di Sony A7C ini kalian bisa mengambil gambar continuous sebanyak 10 frame per detik.
Yang gue rasa sih cukup ya. Nah terus pas gue cobain ngetes autofokusnya di kamera A7C ini ya emang beneran cepet. Udah gitu smooth lagi, nggak ada suara motor fokus dari lensanya. Nama teknologi autofokusnya itu Fast Hybrid AF kalau di Sony. Jadi kalau di tempat minim cahaya sekalipun masih bisa kebaca tuh fokusnya. Dan pastinya udah ada IAF buat manusia dan juga hewan yang berguna banget pas ngerekam video. Oh iya, lensa kitnya ini pakai yang 28-60 mm f4. Yang gue bilang ini cukup langka ya untuk focal length segitu. Apalagi di lensa ini udah ada sistem penguncinya kayak gini dan tentunya pakai IMON. Untuk kemampuan low lightnya, kamera Sony A7C ini didukung sama ISO yang bisa maksimal itu sampai 51.200, terus bisa di boost ke 204.800. Pas gue cobain di minim cahaya sih pakai ISO 8000-an aja belum nongol tuh noise-nya. Terus kalau soal ketajaman, ya nggak usah diraguin lagi lah ya. Bisa kalian lihat sendiri nih. Apalagi buat kalian yang butuh kamera dengan dynamic range bagus, ya bisa kalian pertimbangin lah kamera ini. Nah, kalau buat videonya nih, Sony A7C bisa ngerekam sampai resolusi 4K Ultra HD 30 fps. Terus juga buat kalian yang suka bikin video sinematik bisa tenang, karena udah ada HLG dan S-Log-nya, biar gradingnya itu makin asik ya. Apalagi juga dilengkapin 5 axis stabilizer biar hasilnya ini makin stabil walaupun cuma ngerekam pakai tangan aja. Nah, kalau gue mau bikin slow-mo sih bisa pakai mode SNQ-nya ini, jadi maksimal itu bisa ngerekam slow-mo bisa sampai 120 fps ataupun ada pilihan yang 60 fps. Jadi nggak perlu edit di softwarenya lagi gitu. Nah yang penting juga kalau kalian mau ngevlog, mikrofon bawaannya ini udah stereo dan gue bilang ini lumayan bagus hasilnya. Oke guys, hari ini gue lagi ngetes atau nyobain kamera terbaru dari Sony. Ini adalah Sony Alpha 7C yang baru aja keluar, tapi belum resmi di Indonesia ya. Pas gue bikin video ini dia belum hadir resmi di Indonesia. Nah ini gue lagi ngetes hasil suaranya. Ini menggunakan mikrofon bawaannya ya. Oke, jadi kalau bisa gue simpulin dari Sony A7C ini, selain cocok buat semua pengguna, dia juga cocok buat kalian yang suka fotografi ataupun videografi kalau dilihat dari fitur-fitur yang ada di kamera ini, dan juga dari daya tahan baterainya yang gue bilang ini cukup besar ya untuk sekelas kamera mirrorless. Dan bentuknya yang compact ini juga bisa kalian manfaatin buat dipakai ke gimbal mini kayak misalnya Zhiyun Crane M2 ataupun Veutech G6 Max. Dan kalau soal harga resminya, mending kita tungguin aja ya sama-sama pengumuman dari Sony-nya langsung. Sampai sini dulu pembahasan kita kali ini tentang Sony A7C, dan yaudah sampai ketemu di video selanjutnya ya. Thank you yang udah nonton.